terus-menerus dalam suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan segenap potensi manusia, baik jasmani maupun rohani dalam tingkatan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sehingga terwujud perubahan perilaku manusia berkarakter kepribadian bangsa. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia untuk kemajuan suatu bangsa. Peranan pendidikan dalam kemajuan suatu bangsa dan masyarakat merupakan suatu harapan, karena pendidikan termasuk investasi jangka panjang yang harus selalu ditingkatkan mutunya. Jika mutu pendidikan rendah, maka akan berdampak pada ketidaktepatan investasi pendidikan, bahkan dapat pula menimbulkan masalah sosial baru ke depannya. Di lingkungan Bene, Kelurahan Lonrai merupakan salah satu tempat tinggal yang berada di sekitaran pesisir laut dan menjadi suatu ikon masyarakat sekitar yang identik dengan laut. Salah satu bentuk mata pencariannya bersumber dari laut karena sebagian dari masyarakat di lingkungan Bene mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan. Dilihat dari kondisi pendidikannya, masyarakat di daerah pesisir laut sebagian tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka lebih memilih langsung bekerja dan menikah. Tetapi terdapat juga sebagian dari beberapa orang yang memiliki melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya kami akan membahas lebih dalam mengenai peranan pendidikan dalam lingkungan Bene. B. Fokus penelitian. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai ruang lingkup yang akan diteliti. Penelitian berfokus pada peran pendidikan dalam masyarakat Bene Tenete Ratan Timur untuk memahami peran pendidikan dalam masyarakat. C. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran pendidikan di Bene Tenete Ratan Timur? 2. Apa manfaat dan peran pendidikan dalam lingkungan masyarakat Bene? 3. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pendidikan di lingkungan Bene? D. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan di Bene Tenete Ratan Timur. 5. Untuk mengetahui apa manfaat dan peran pendidikan dalam lingkungan masyarakat Bene. 3. Untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam pendidikan lingkungan Bene. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian A, jenis dan lokasi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu mengumpulkan data berdasarkan apa yang penulis simak dari narasumber sesuai dengan fakta yang ada. Dengan menggunakan metode kualitatif atau deskriptif, penulis dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peran pendidikan dalam masyarakat di lingkungan Bene Tenete Ratan Timur. Dan yang kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di lingkungan Bene Tenete Ratan Timur. Dan bagian B yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan dari data primer dan sekunder, yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung di lapangan. Dengan caranya yaitu mengumpulkan data primer, yaitu melakukan observasi atau dokumentasi dan hasil wawancara oleh informasi yang telah
peneliti tetapkan. Dalam penelitian ini menjadi informan kunci adalah guru sekolah serta penduduk setempat di Bene Penetratan Timur. Dan yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap atau penunjang apabila dibutuhkan. Data ini berfungsi untuk menghindari adanya data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan antara lain yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mengutip dari berbagai konsep yang terdiri banyaknya literatur baik dari buku jurnal, majalah, koran maupun karya tulis lainnya, ataupun memanfaatkan dokumentasi tertulis, gambar, foto-foto atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Baiklah, selanjutnya metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 1. Observasi atau pengamatan, yaitu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam dan perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Jadi, metode observasi digunakan untuk melihat lebih jelas bagaimana peran pendidikan dalam masyarakat itu. Dilakukan metode wawancara, yaitu bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. 2. Wawancara atau interview. Wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan cara mengadakan tanya jawab kepada informasi untuk menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban dari yang diwawancarai yang terdiri atas berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan lebih akurat. 3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis yang tertulis, gambar, dan lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti untuk memperoleh data-data. 4. Library research adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan semua literatur seperti buku ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan adalah tulisan, pedoman wawancara atau pertanyaan, dan handphone. Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis harus sesuai dengan metode pengumpulan data. Penulis menggunakan metode pengumpulan data observasi, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi. Pedoman wawancara sebagai petunjuk atau pengaruh pertanyaan kepada informasi terkait dengan penelitian. Handphone berfungsi untuk memotret saat melakukan wawancara dan merekam saat melakukan wawancara karena terkadang peneliti tidak mampu mengingat semua data-data disampaikan oleh informasi. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan dan analisis data. Setelah penelitian mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, maka pengolahan data ini secara kualitatif. Adapun analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 1. Reduksi data, yaitu kegiatan merangkum memiliki hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang reduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Yang kedua, penyajian data. Setelah melakukan reduksi dan selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyajikan data, baik itu dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi, agar memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan atau melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, verifikasi data. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir yang dimaknai sebagai penarik arti kata yang telah ditampilkan dan akan menghantarkan data-data tertentu. Secara administrasi, Kabupaten Bone terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sekitar 174 km dari kota Makassar, dan jarak tempuh
perbatasan dengan Sinjai dan Goa. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Teluk Bone atau Lamundra Bugis dan Watubanga, Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah Bone merupakan daerah yang beriklim sedang dengan kelembaban udara yang berkisaratakan 95% sampai 99% dengan temperatur yang berkisar 26 sampai 430 pada periode April hingga September. Bertiup angin timur yang membawa hujan dan sebaliknya pada bulan Oktober hingga Maret bertiup angin barat yang membuat Kabupaten Bone mengalami musim kemarau. Dusun Bone merupakan salah satu dari 4 lingkungan yang ada di wilayah Kelurahan Lonrai, dan secara tipologi wilayah terbentang dan memanjang dari selatan ke utara dengan luas wilayah 2,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Kelurahan Teluk Bone, sebelah selatan Kelurahan Celuk, sebelah barat Kelurahan Toro, sebelah timur Bajoe. Secara administrasi, lingkungan Bone terbagi menjadi 7 RT yang masing-masing RT dikepalai oleh ketua RT berdasarkan hasil pemutakhiran data tahun 2016 bahwa jumlah penduduk Kelurahan Lonrai tercatat sebanyak 6.341 jiwa yang terdiri dari 3.148 jiwa laki-laki dan 3.149 jiwa perempuan. Di sisi lain, jumlah kepala keluarga 1.736. Kakak selanjutnya, Kecamatan Tanete Riatang Timur adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Daerah ini berada di sebelah timur dari kota Watang Bone dan berjarak 13 km dari pusat ibu kota Watang Bone. Kecamatan Tanete Riatang Timur ini terdiri dari 8 kelurahan desa. Mata pencaharian masyarakatnya yaitu rata-rata sebagian nelayan atau pelaut dan petani, sebagian lagi pengusaha atau ada pula yang bekerja di instansi pemerintah baik yang negeri maupun swasta. Pendidikan di Bene Tanete Riatang Timur, yaitu kesadaran atas pendidikan di Dusun Bene masih sangat perlu dikembangkan atau ditingkatkan sehingga kesadaran masyarakat di lingkungan Bene sadar akan betapa pentingnya pendidikan itu. Berdasarkan hasil wawancara kami pada salah satu tenaga pendidik di sekolah SD Impres Lonrai Bone di Dusun Bene, Kelurahan Lonrai, Kecamatan Tanete Riatang Timur, yaitu Ibu Apriani SPD dan Ibu Warnida SPD. Beliau sama-sama mengatakan bahwa pendidikan di Dusun Bene masih sangat perlu ditingkatkan kesadaran terkait dengan pentingnya pendidikan, terutama mulai dari sekolah dasar. Di Dusun Bene ternyata tingginya angka putus sekolah disebabkan karena kesadaran terhadap anak dan orang tua yang sangat minim. Bahkan masih ada yang belum sama sekali mengenal yang namanya pendidikan, termasuk pernikahan dini. Menurut salah satu warga masyarakat di Dusun Bene, yaitu Ibu Yeseng, mengatakan menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anak mereka asal saja akan mendapatkan pekerjaan, karena di sana mayoritasnya sebagai nelayan pasti akan mendapatkan uang. Kemudian kenapa alasan mereka tidak sekolah, padahal di Dusun Bene kalau masalah akses pendidikan semuanya lengkap dan semuanya berdekatan, jadi tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya. Cuman karena cara berpikir warga di Dusun Bene kurang akan pentingnya pendidikan, padahal mindset tersebut tidak bisa dirubah. Adapun peran dan manfaat pendidikan di Bene. Sebelum saya membahas lebih lanjut, di sini saya akan menampilkan klip video dokumentasi wawancara kami dengan salah satu warga. Ini video dokumentasi kami saat menuju ke rumah warga di pesisiran. Dan ini Ibu Rara, warga yang diwawancarai. Hasil wawancara kami dengan salah satu warga yang bernama Ibu Rara, beliau mengatakan bahwa dari
segi perekonomian, pendidikan tidaklah begitu berperan. Karena warga di sana memiliki penghasilan yang besar atau bahkan hidup berkecukupan, tetapi mereka tidak pernah berpendidikan atau tidak pernah mengenal pendidikan sama sekali. Dan dari hasil penelitian kami pun menemukan bahwa anak-anak di daerah pesisir, khususnya di lingkungan Bene, itu sudah memiliki penghasilan sendiri dengan cara mereka membantu para nelayan, dan kemudian mereka diberikan sebuah insentif atau sebuah upah yang sehingga pada akhirnya mereka nyaman dengan aktivitas tersebut dan kemudian mengabaikan sekolahnya. Dan pada umumnya anak-anak di luar sana itu tidak berpendidikan karena terkendala secara finansial, tetapi lain ceritanya dengan orang-orang di lingkungan Bene. Mereka secara finansial itu berkecukupan untuk melanjutkan pendidikannya, tetapi mereka yang tidak berpendidikan karena adanya mindset berpikir yang tidak baik. Dan ada pun sisi positif yang terlihat di lingkungan masyarakat Bene, yaitu pada saat misalnya ada kegiatan gotong royong, kerja bakti, sosialisasi bansos, mereka sangat berantusias untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi tingkat kepedulian sosial mereka itu sangat tinggi. Dan terlihat dari sudut pandang lain, pendidikan sangat-sangat penting, bahkan sangat berperan penting. Ada berbagai manfaat dari orang yang berpendidikan, mulai dari manfaat sosialisasinya, kontrol sosialnya, manfaat pelestarian budaya masyarakatnya, manfaat perubahan sosial, dan manfaat sekolah dalam masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu peran pendidikan dalam masyarakat Bene Tanah Teriatang Timur. Peran lingkungan masyarakat dalam pendidikan karakter mengajarkan keterampilan memecahkan masalah, seperti menganalisa serta memikirkan konsekuensi jangka pendek ke jangka yang panjang. Dan dari sebuah tindakan yang diambil, menurut salah satu orang tua peserta didik yang kami wawancarai, yaitu bernama Ibu Lina, beliau mengatakan bahwa selama pas sekolah aku mega perubahan, mulai dari makasing ampena, kedona, makasing cara nama berkeada, si bawah magalo ampena, lauri dua pajajanna. Dan adapun informasi yang didapatkan dari mengemukakan peran serta masyarakat dusun dalam pendidikan adalah yang pertama, yaitu sebagai sumber pendidikan, yang kedua sebagai pelaku pendidikan, yang ketiga itu sebagai pelaksana pendidikan, dan yang keempat yaitu pengguna hasil pendidikan, yang kelima perencanaan pendidikan, dan yang keenam yaitu pengawasan pendidikan. Baik, sebagai kesimpulan, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengetahui peran pendidikan dalam masyarakat di lingkungan Bene. Nah, sebagian besar masyarakat memandang sebagai peran kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah, yaitu bersama orang tua telah menyediakan anggaran yang diperlukan. Kemudian, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan pendidikan dan juga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengetahui peran pendidikan. Kemudian, yang kedua yaitu positif yang kelihatan di masyarakat, semisal ada kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, sosial, kemudian terhadap bansos dan masalah lainnya di masyarakat, pastinya orang yang berpendidikan akan ikut membantu, dan dengan adanya pendidikan diharapkan proses sosialisasi dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga proses sosialisasi bisa berjalan dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, orang tua dan keluarga berharap sekolah dapat melaksanakan proses sosialisasi tersebut dengan baik dalam lembaga-lembaga ini, seperti guru di sekolah dipandang sebagai role model dan dianggap dapat mengembangkan amanat orang tua agar generasi-generasi memahami dan kemudian mengadopsi dan bisa mengaplikasikan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam pendidikan di dusun Bene. Yang pertama yaitu
terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan, memberikan dan menerima antara semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang meliputi yaitu SDM, sumber daya alam dan sumber daya buatan seperti fasilitas dan peraturan-peraturan termasuk perundang-undangan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kinerja sekolah yang berarti pula meningkatkan produktivitas kesempatan memperoleh pendidikan. Kemudian proses dan hasil. You know I can paint the world, sitting there black and gold. You the perfect chemical. I gotta test, I gotta know.